Worship is more than a song, more than a chorus we lift during a service or a melody that stirs our emotions. It's more than telling God how great He is. It's realizing that He actually is. His ways are higher, His plans are wiser, His timing is better, and His beauty is indescribable. And worship starts the moment we stop resisting that and start surrendering to it. Not a performance, but a posture of our hearts. The words Scripture uses for worship actually describe the act of kneeling or falling face down before a king, acknowledging the presence of something greater than ourselves, a life laid down before a God who is more powerful than we can imagine, yet He embraces us as our Father. After that, everything else, every lyric, every lifted hand, every song is just the overflow of our hearts. So let us sing of His greatness, but even more, let our lives exalt Him and glorify Him in all we do. That is worship. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan setiap doa-doa kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada Tuhan. Datang beribadah kepadamu. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami. Di HUT RI yang ke-81 tahun ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Biar bangsa kami benar-benar merdeka dari kemiskinan. Bangsa kami benar-benar merdeka dari kesenjangan sosial. Bangsa kami benar-benar merdeka dari krisis ekonomi Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Pintu-pintu penginjilan akan terbuka, pintu pertobatan akan tercurah atas bangsa kami. Sehingga banyak jiwa akan mengenal Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Bahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat dari pusat hingga daerah Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Biar mereka boleh bekerja sungguh-sungguh akan untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada keunitian, ada kolaborasi antar bidang Tuhan. Biar setiap apa yang dikerjakan semuanya tepat sasaran. Dan untuk kepentingan bangsa ini. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Bangsa yang adil dan bangsa yang makmur Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk pemimpin rohani kami di tempat ini. Untuk Pak Niko,
untuk Dr. Yanto, untuk Pastor JJ Sipko Putra Tuhan. Kami percaya kasih setiamu terus turun atas setiap mereka. Ada tuntunan ilahi atas kehidupan mereka untuk membawa kami sebagai umat yang layak kepada Tuhan. Tuhan, kemanapun kau utus hamba-hambamu akan disertai otoritas dan kuasa ilahi serta tanda-tanda heran yang daripada Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda Tuhan. Kami percaya melalui generasi ini Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung di akhir zaman ini. Kehidupan mereka akan berdampak Tuhan, akan membawa terang menjadi garam dimanapun mereka berada Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Yes. 81 tahun Tuhan menyertai bangsa kita Indonesia. Dan kita percaya di tahun-tahun ke depan penyertaan Tuhan tetap sempurna. Amin. Setiap orang yang dimerdekakan Tuhan, sorakan amin.
kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Come on. Karena ada kebangkitan yang besar. Ini iman kami Tuhan Yesus. Kami deklarasikan Tuhan. Dimerdekakan sama Tuhan, katakan amin. 81 tahun ada penyertaan Tuhan, artinya ada mujizat, ada terobosan terbaru bagi hidup kita, amin. Bank Indonesia, sama-sama bertepuk tangan bagi dia. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan dari awal yang lebih sungguh lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita, amin. kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama angkat tanganmu. Oleh darah Anak Domba, Dengan sukacita. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Orang-orang yang siap dimenangkan, katakan amin. Katakan haleluya. Mari bersama-sama. Sekarang telah tiba Keselamatan kuasa. keselamatan dan kuasa Biar hanya Allah yang memerintah. dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darahnya. Oleh darah Anak Domba, Sama-sama semuanya. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekali lagi katakan oleh darahnya. Oleh darah Anak Domba, Setiap kesaksian kita. oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sama-sama saudara. Oleh darah Anak Domba. Ayo lebih lagi buat Tuhan, come on. Iblis di
Bersama-sama saudara, come on. Lebih sungguh lagi. Oleh darah anak. Dan kesaksian kami Tuhan. Iblis tidak ada waktu untuk berkuasa. Iblis tidak ada tempat untuk berkuasa. Karena apa saudara? Dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama angkat tanganmu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan. Oleh darah anak domba, Dan kesaksian kami Tuhan hari ini mengubahkan segala sesuatu. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Come on. Haleluya. Saya percaya satu hal saudara. Kalau hidup kita diberdekakan sama Tuhan, artinya tidak ada lagi yang mengatur hidup kita. Iblis tidak ada tempat bagi kita semua. Amin. Boleh dong kita satu kali kita katakan merdeka. Sekali lagi merdeka. Kita lihat kanan kiri, kita lihat kanan kiri, kita katakan merdeka. Hari ini Tuhan mau ubah hidup saudara. Tapi saudara kita mau berikan terbaik sama Tuhan, amin. Boleh sama-sama angkat tanganmu dari depan sampai belakang. Come on. Satu suara. Oleh darah anak domba. Ayo saudara, come on. Yang sebelah kanan, tengah, sampai sebelah kiri. Satu suara kita katakan. Woo! Oleh darah anak domba. Satu kali, come on, katakan. Oleh darah anak domba. Yes, Jesus. Oleh kesaksian. Dan hari ini kita nyatakan iblis tiada ruang, tiada kesempatan. Come on. Oleh darah anak domba, oleh darahnya, domba. Kau berkata pujian Tuhan. Kesaksian kita, Iblis dikalahkan. dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama imankan oleh darahnya. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kasih sorak-sorai. Terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami datang ke tahta-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa doa kami Tuhan. Bagi bangsa kami yang kami kasihi. Kami percaya hati-Mu ada bagi bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Dan pemulihan akan terjadi bagi Indonesia. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh
Inaralalabaya shadaralabaya Inaralalabaya shakaralabaya Inaralalabaya shakaralabaya Inaralalabaya shadaralabaya Kinaralalabaya shanaralabaya Sungguh indah Engkau Tuhan. Tuhan pulihkan Bapa, yes Lord. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali dengan kesungguhan hati. Angkat kedua tanganmu, sama-sama kita nyatakan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan kembalikan bangsa dan pulihkan sekali lagi nyatakan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Kepadamu Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan
Sama-sama kita berbahasa roh, sama-sama kita pulihkan negeri kita. Kita minta Tuhan, jamah negeri kita. Mungkin hari-hari ini bukan hari yang baik, tapi Tuhan berkata Tuhan mau rubahkan. Tuhan mau pakai negeri ini. Haleluya. Oh, ya laba laba laba. Haleluya. Ya laba 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 laba. Selamanya ada dalam kami percaya Indonesia ada mujizat. Kami percaya Jakarta dilawat Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu tidak pernah pergi Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan, kami nggak bisa sendiri Tuhan. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Engkau pegang hidup kami. Engkau yang pegang negara ini Tuhan. Kami ingin pulihkan negara ini. Karena kami percaya Tuhan, Dia layaklah semua bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama angkat tanganmu, kita katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Layaklah Indonesia.
Shalom jemaat GBI PRJ Group CK7 yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengar pesan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 31 sampai 32 dan juga Matius 19 ayat 6 sampai ke 8. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mengambil kedua ayat ini sebagai dasar kita untuk mengerti bahwa pengampunan di dalam keluarga itu sangatlah penting, ya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat bahwa banyak sekali terjadi perceraian. Nah, di dalam counseling saya melihat ada satu faktor yang penting. Mengapa konflik, masalah dalam keluarga, bahkan perceraian itu bisa terjadi hanya karena satu. Karena kita tidak bisa mengampuni pasangan kita. Karena itu hari ini melalui kebenaran firman, mari kita belajar ya Bapak Ibu, bagaimana pengampunan itu sangatlah penting di dalam pernikahan. Ya, baik, kita masuk di dalam pokok yang pertama. Mengapa sih pengampunan itu penting di dalam pernikahan? Nah, dalam pernikahan itu Bapak Ibu, Alkitab menyatakan dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, Bapak Ibu, pernikahan itu dikatakan firman tadi melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Yang di dalam hubungan itu ada yang namanya pengampunan yang tidak bersyarat. Ini yang seringkali orang tidak mengerti, ya. Tidak menyadari bahwa dalam hubungan Kristus dan jemaat itu adalah hubungan kasih yang di dalamnya ada sebuah pengampunan yang tidak bersyarat. Nah, ini seringkali tidak kita sadari ketika kita menikah. Nah, karena itu tanpa pengampunan Kristus di dalam hubungan sebuah pernikahan, pernikahan itu adalah rentan, adalah pernikahan yang sangat rentan sekali untuk hancur Bapak Ibu. Ya, karena di dalamnya tidak ada pengampunan Kristus. Nah, yang kedua, kita belajar bagaimana sih seharusnya kita mengampuni menurut firman Tuhan. Karena banyak sekali ketika sudah terjadi konflik, banyak sekali pasangan menyatakan bahwa saya nggak bisa lagi ngampunin Pak. Pasangan saya ini udah keterlaluan. Ya, nah firman Tuhan bilang begini dasar firmannya ya. Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, firman Tuhan katakan jelas di sini bagaimana seharusnya kita mengampuni. Jelas dikatakan seperti Tuhan telah mengampuni kita, telah mengampuni semua dosa kita. Karena itu standar pengampunan dalam pernikahan harus dilakukan sama standarnya seperti Tuhan mengampuni segala dosa yang kita telah lakukan tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu, sebelum menikah pastikan kita telah mengerti bahwa pengampunan itu akan kita lakukan ketika terjadi kesalahan pasangan kita. Karena itu hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan menuntut kita, mengharuskan kita untuk pengampunan yang sesuai dengan standar Kristus mengampuni kita. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, apa sih yang membuat kita tidak bisa mengampuni pasangan kita? Banyak sekali orang kalau sudah konflik yang berkepanjangan, dia bilang saya nggak bisa ngampuni. Nah, kita coba lihat yang pertama dari firman Tuhan.
Mengapa kita nggak bisa ngampuni? Yang pertama karena kita nggak jaga hati kita, Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 22 ini ayat sudah sering kita dengar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, apa maksud dari firman ini? Artinya dalam segala situasi, baik di dalam pernikahan pun, kita harus jaga hati kita. Kenapa? Karena ketika kita menikah, di dalam pernikahan itu akan banyak gejolak. Ya. Yang saya melihat dalam pernikahan, ketika masuk yang namanya pengkhianatan, ada dusta, kebohongan, bahkan KDRT hari-hari ini. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kita sulit untuk mengampuni. Ya. Nah, karena itu kita harus jaga hati kita, Bapak Ibu. Ya, jangan dipenuhi dengan kepahitan, dendam. Nah, ini semua membuat apa, Bapak Ibu? Ketika hati kita dipenuhi oleh dendam, sakit hati, kepahitan, maka firman, benih-benih firman yang ditabur di dalam hati kita itu akan tidak bisa bertumbuh dan dia mati. Nah, dampaknya apa, Bapak Ibu? Ketika firman yang ditabur untuk kita, yang ada di dalam hati kita itu, ada kepahitan yang menghimpit, ada dendam yang menghimpit, maka ketika pasangan yang sedang konflik kita nasihati dengan firman, maka firman itu cenderung ditolak. Ya, jadi dampaknya ini besar. Kalau kita menolak firman, kita nggak mau lagi dinasihati oleh firman, maka cenderung pasangan itu akan mengambil satu keputusan dan juga tindakan yang salah dalam pernikahannya. Nah, ini krusial sekali. Karena ketika kita mengambil keputusan yang salah dalam pernikahan, maka iblis pun akan mendukung ini. Sehingga pernikahan kita akan segera hancur. Karena itu penting, Bapak Ibu, yang pertama, jaga hati. Supaya kita tetap bisa menjaga dalam hati kita. Firman itu bisa terus bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apa penyebab kita tidak bisa mengampuni pasangan kita? Alkitab bilang dalam Matius 19 ayat 6 sampai ke 8. Dikatakan karena ketegaran hati. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi garis bawah ini, sejak semula tidaklah demikian. Jadi Bapak Ibu, hati-hati yang namanya ketegaran hati. Ya, karena ini sangat bahaya sekali. Hati yang tegar atau keras, ini bisa membuat kasih Tuhan, kasih agape itu tidak bisa mengalir di dalam pernikahan kita. Sehingga kita tidak mampu untuk mengampuni suami atau istri kita atau anak kita. Ya, seperti Kristus juga telah mengasihi dan mengampuni kita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita keras hati, maka kemampuan untuk mengampuni itu pun nggak ada. Karena itu, ayo jaga hati kita dari ketegaran. Ya, nah Bapak Ibu, saya memberikan satu pendapat begini Bapak Ibu. Ketika di ruang konseling saya lihat banyak orang nggak mampu mengampuni. Kenapa? Karena di dalam dirinya sebenarnya belum ada mengalir kasih Allah itu. Karena banyak sekali orang yang menikah belum sebenarnya punya pengenalan bahkan hubungan dengan Tuhan. Ya, karena itu
besarnya kekuatan pengampunan kita itu sebenarnya bersumber dari kasih Allah yang ada di dalam hidup kita. Jadi ketika kasih Allah itu mengalir di dalam hidup kita, sebenarnya itulah kekuatan kita untuk bisa mengampuni bahkan mengalahkan dosa yang masuk di dalam pernikahan kita. Nah, maka itu sebelum menikah, ini bagi muda-mudi yang belum menikah, saya mau kasih nasihat, pastikan pasangan kita itu sudah mengenal dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Yang ketiga, saya melihat dalam konseling ada satu faktor yang menyebabkan kita nggak bisa ampuni pasangan kita. Dasar firman-Nya 1 Petrus 3 ayat 5 dikatakan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Saya mau garis bawahi di sini perempuan kudus dahulu dikatakan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Banyak pasangan menikah khususnya bagi istri-istri ya salah menaruh pengharapannya. Dia menaruh pengharapannya kepada suaminya. Padahal Alkitab bilang taruh pengharapanmu kepada Allah. Ya. Nah, ketika istri berharap kepada suami maka akan banyak kekecewaan yang menyebabkan istri itu bisa terluka. Ini yang saya lihat dalam konseling. Ya. Jadi istri-istri hari ini, ayo jangan taruh pengharapanmu sama suamimu, tapi taruh pengharapanmu kepada Allah. Ya. Karena sering terjadi ketika istri berharap kepada suaminya, banyak sekali luka dalam kehidupannya. Ya, istri yang terluka dia akan melawan suaminya. Ya, apalagi ketika dia ditekan. Karena sudah nggak tahan dia lawan. Nah, suami yang terluka juga ini menekan istri untuk apa? Dipaksa untuk hormati suami, untuk tunduk kepada suami. Ya. Jadi ini satu dilema Bapak Ibu. Ya, karena itu istri, ayo taruh pengharapanmu kepada Allah. Jangan kepada suamimu. Suamimu masih manusia. Dia masih banyak kekurangan. Karena itu ayo istri-istri berharaplah kepada Tuhan. Kalau suamimu masih belum bertobat, berharap sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, maka dia akan buka jalan buat kita. Ya. Nah, ini yang kita harapkan. Istri yang berharap kepada Tuhan, dia akan memiliki hati yang kuat untuk menjadi penolong buat suaminya dalam segala kondisi. Ya, karena itu sangatlah dibutuhkan kesadaran kita terhadap firman bahwa pengharapan kita itu hanya ada pada Tuhan. Ya. Nah, apa akibat ketika kita tidak mengampuni? Ya, ini juga perlu kita ketahui. Yang pertama, tentu pemulihan itu nggak bisa terjadi dalam pernikahan kita. Ya, yang kedua, kesalahan kita tidak diampuni dan ini berdampak kepada doa kita nggak didengar Tuhan. Mana dasarnya? Matius 6 ayat 12 dan 15 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, konteks dalam Matius ini bicara doa Bapa kami. Ini sangat menyambung ya, sangat relevan. Karena apa? Karena ketika kita nggak ngampuni, maka doa kita pun nggak didengar Tuhan. Wow, ini juga dilema. Ketika istri masih kepahitan, suami masih kepahitan, lalu dia bilang, Tuhan berkati saya. Nggak bisa. Doanya nggak didengar. Karena dia belum mengampuni pasangannya. Ya, ini yang kadang-kadang kalau sudah ribut nggak ngerti, nggak sadar kalau kita dalam kondisi membenci
tidak mau mengampuni, maka kita pun tidak diampuni oleh Bapa kita di surga. Karena itu, ayo kita saling mengampuni supaya doa kita pun didengar oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, akibat tidak mengampuni, dosa akan masuk melalui ketegaran hati dan menghancurkan pernikahan kita. Tadi dikatakan Matius 19 ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Karena itu Bapak Ibu, jika hari ini keluarga kita, pernikahan kita mungkin sedang ada konflik yang tidak pernah selesai, ayo datang kepada hamba Tuhan, konseling, ya, supaya apa? Menghindari ketegaran hati, ya. Karena ketika ada ketegaran hati, disitulah bisa ada dosa masuk ke dalamnya, ya. Tadi dikatakan poin yang tadi bahwa keputusan kita bisa salah, ya. Tindakan kita bisa salah, dosa bisa masuk, ya. Karena itu, ayo, mari kita bisa mengampuni satu dengan yang lain, supaya jangan tegar hati kita. Kita harus melihat, merefleksikan bahwa pengampunan ini sebenarnya sudah dilakukan Tuhan untuk kita. Kenapa kita nggak mau mengampuni sesama kita, bahkan pasangan kita, suami istri kita? Mari kita belajar mengampuni, Bapak Ibu. Karena saya melihat banyak sekali perceraian itu terjadi karena tidak bisa mengampuni lagi. Padahal kita menyebut kita anak Tuhan. Padahal kita menyebut kita rajin ke gereja. Ya, tetapi kita sebenarnya belum punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu mari hari ini kita belajar bangun hubungan dengan Tuhan, supaya kasih itu mengalir di dalam hidup kita. Sehingga kasih itulah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni satu dengan yang lain. Ya, sebagai kesimpulan take home message buat kita. Yang pertama, pengampunan itu penting di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu mencerminkan bagaimana pengampunan Kristus kepada jemaatnya. Yang kedua, menjaga hati itu sangat penting untuk mencegah ketegaran hati yang bisa menjadi pintu masuknya dosa di dalam pernikahan kita. Yang ketiga, yang terakhir, pernikahan tanpa pengampunan bisa berakhir dengan perceraian. Karena itu pagi ini secara singkat kita belajar, kita diingatkan bahwa pengampunan Kristus itu harus ada di dalam pernikahan, supaya satu dengan yang lain, suami dengan istri, bisa saling mengampuni tanpa syarat, sehingga pernikahan kita bisa diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat firman yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu, yang sudah hamba-Mu sampaikan hari ini kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan menjamah mereka dengan firman-Mu ini, menguatkan mereka, memulihkan mereka. Kalau hari ini yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, ada mereka yang mau memutuskan perceraian, aku berdoa Tuhan, kiranya kasih-Mu mengalir, supaya anak-anak-Mu satu dengan yang lain, suami dan istri, dimampukan untuk bisa mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga keluarga kami, pernikahan kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas tapi Roh-Mu terus akan bekerja, menjamah setiap hati yang melihat dan mendengar firman-Mu hari ini, supaya mereka semua boleh dipulihkan oleh Tuhan. Baik itu dalam keluarga pernikahan, maupun Tuhan satu dengan yang lain belum bisa saling
mengampuni. Karena itu hari ini biarlah kasih-Mu mengalir bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Indarwanto Tarigan DE yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Via Live Streaming hari Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salaparang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cisun Nugraha. PRJ Mandarin Service pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Jiji Simko Putra. GB Interkon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. Pukul 11, 16, dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. GBC Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Suditandi. Pukul 15, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Haryanto Cito Harjoyo. PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Emily Santoso. GB Amsutramol pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Char Jeremia. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salaparang. Ibadah Raya di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak. Ibadat yang ulang teriran yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Manda Service dan untuk yang profesional kapal service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Acam Tamrin dengan nomor rekening 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional, Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Selasa 25 Agustus 2026, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study online dan doa fajar pada hari Senin dan Selasa 24 dan 25 Agustus 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Menara doa 24 jam wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online KOM 100, 200, dan 300 via Zoom yang akan dimulai pada hari Selasa 8 September 2026. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 September 2026. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai
bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar
kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok, agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air, sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara,
Kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.